Jadi sebenarnya produk-produk UMKM kita ini, produk-produk dalam negeri kita ini, eee, banyak yang bagus, bahkan bisa bersaing dengan produk-produk, luar ya. Dan harganya juga sangat kompetitif dan itu sangat bervariasi. Pilihannya cukup banyak gitu ya. Dan saya ingin sampaikan di sini bahwa produk kita ini sudah lebih unggul dalam beberapa merek ya. Bahkan ada satu perusahaan kita ini yang sudah buka di Swiss gitu ya. Dia bikin, apa namanya, outlet untuk produk-produk pakaian dan untuk pakaian outdoor itu sudah berani di Swiss yang masyarakatnya sangat selektif, sangat apa namanya, sangat punya selera yang tinggi. Itu mereka bisa buka di Swiss. Jadi menurut kita sudah cukup bagus dan harganya sangat bersaing. Nah ini yang perlu kita sama-sama justru adalah mengkampanyekan, mengkampanyekan untuk bangga menggunakan produk kita. Kalau menggunakan produk kita ini keren gitu lah. Nah itu yang perlu kita dorong. Karena kalau harga tentunya sangat bersaing. Tetapi tentunya jangan dibandingkan harga barang baru dengan barang bekas gitu ya. Tidak akan ada yang bisa menang kalau lawan barang bekas yang sebenarnya bagi pemiliknya itu nilainya sudah nol gitu ya. Dan itu dibandingkan dengan barang yang baru uh, dengan harga tertentu ya tentunya ini bukan sesuatu yang baik untuk diperbandingkan. Jadi saya ingin mengajak teman-teman sekalian ini anak-anak muda terutama yang ini untuk bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Produk-produk kita ini cukup keren kok, unik gitu ya, dan kreatif gitu ya bisa bisa lebih bergengsi lah kalau dipakai oleh Baik, teman-teman sekalian. baik Pak. Jadi artinya upaya apa Pak yang harus dilakukan baik bagi pemerintah dan tentunya juga para pelaku usaha ya UMKM di Indonesia untuk bisa dapat membuat eh, barang jualnya ini lebih menarik jika dibandingkan dengan barang-barang impor. Tentunya kan bukan hanya barang bekas saja Pak yang dijual di thrifting itu ya. Sebut saja misalnya Pasar Senen itu bukan hanya barang bekas, ada juga barang impor yang memang itu adalah barang-barang baru. Tapi kita berbicara mengenai harga Pak. Ternyata memang perbedaan harganya ini bukan hanya kompetitif tapi cukup jauh Pak disparitas harganya. Anda sendiri melihatnya bagaimana Pak? Ya jadi kalau harga kita lihat juga pasar-pasar kita banyak loh yang didatengin oleh pembeli dari luar negeri, dari Afrika dan sebagainya itu kalau kita lihat di Tanah Abang, teman-teman dari Malaysia dan sebagainya itu kan beli belanja ke Indonesia. Di Bandung juga banyak itu. Mereka belanja khusus fashion di apa namanya di Bandung atau di Jakarta. Gitu. Jadi nggak betul bahwa produk kita ini mahal dan tidak kompetitif gitu ya. Jadi produk kita cukup baik. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan ada banyak. Pertama, kita memang memerangi praktek perdagangan yang tidak sehat. Salah satunya lewat e-commerce. Kita sudah sepakat kemarin dengan teman-teman IDEA untuk mendrop beberapa produk-produk item yang dirasa tidak apa namanya tidak melaksanakan praktek tidak sehat. Nah, kemudian juga kami dengan teman-teman perdagangan sedang merevisi Permendak nomor 50 tahun 2022. Nah ini yang intinya kita akan membatasi perdagangan cross border dan juga menghilangkan praktek-praktek predatory pricing dan sebagainya itu yang kita perangi. Terus selain itu kita juga sekarang aktif menyelenggarakan kegiatan bangga buatan Indonesia. Gitu ya, kita promosikan. Kemudian kita bikin tempat showcase produk-produk kita yang bagus seperti di Sarinah dan juga mendorong adanya tempat-tempat rumah UMKM yang menjual produk-produk UMKM kita yang cukup baik, berkualitas gitu ya. Itu seperti yang ada di M Block, Pos Block, kemudian di hallway kalau di Pasar Kosambi itu ya dan sebagainya. Kemudian kita juga sekarang aktif mengembangkan mendorong Indonesia menjadi hub untuk Muslim fashion. Di antaranya kita mengembangkan namanya Into Motion, kegiatan Into Motion itu serangkaian kegiatan yang Baik, semacam pameran dan sebagainya. baik. Selain itu kita mengembangkan juga klaster industri di apa namanya di Garut untuk pakaian gitu ya, kita bikin Baik. factory sharing. Baik, Pak Nung, tapi jika kita melihat data ya Pak, Dirjen Bea Cukai ini membeberkan bahwa ternyata peningkatan impor barang bekas yang masuk ke Indonesia ini terus meningkat. Nah Anda sendiri melihatnya sebetulnya ini barang-barang bekas impor ini datangnya dari negara mana saja ya Pak? Hmm. Kalau menurut informasi yang kemarin kita dengar dari media juga gitu ya, yang kemarin banyak yang dibakar itu kan banyak dari Asia ya, dari China, dari gitu. Nah, itu yang saat ini informasi yang kita dapat. Wow.
Karena juga ukurannya mungkin ya, ukurannya lebih tepat, seleranya mungkin lebih lebih mirip gitu ya dibandingkan dengan kalau barang-barang dari misalnya dari Eropa. Kemungkinan itu. Baik, Pak, jika berbicara mengenai payung hukum ya, sebetulnya ini kan payung hukumnya sudah ada ya Pak, artinya memang ini tinggal dijalankan saja. Lalu juga tadi kita berbicara mengenai pengawasan, mungkin pengawasan ke depannya harus lebih diperketat lagi. Tapi kalau Anda sendiri melihat, apakah cukup koordinasi Bareskrim dengan Kemendak atau mungkin perlu ada satgas lagi Pak yang terdiri dari Kemendak, Polisi dan Bea Cukai atau Kemenperin dan juga Kemenkop UKM yang bisa mengawasi Pak peredaran atau masuknya dari barang-barang impor bekas ataupun tidak bekas yang ilegal ke Indonesia? Ya, jadi kalau Satgas itu sudah dibentuk gitu ya. Kita jangan terlalu banyak bikin Satgas gitu ya. Kalau saya pikir yang justru kita kita dorong adalah Satgas ini bekerja efektif, cepat gitu ya, dan responsif gitu dan membuka pengaduan dari masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Dan penanganannya harus integrated gitu ya. Dan saya berharap bahwa pelaku-pelaku importirnya nih yang dikejar nih, jangan UKM-nya ya, tapi importirnya karena yang dilarang ini importasinya. Jadi importirnya yang tangkap dikasih denda maksimal supaya jerah gitu ya, efek jerah. Jadi kemudian juga kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti tadi under declare atau undeclare produk ya izin importirnya dicabut saja biar dan bisa beri sanksi dan dicabut dan di blacklist gitu. Itu yang mungkin akan membuat efek jerah. Jadi yang penting ini membuat pelakunya jerah gitu ya.